Here we go. Josko Gvardiol ke Manchester City. Frustasi di Atletico, Joao Felix merapat ke Barcelona. Resmi, AC Milan tuntaskan transfer pemain keturunan Indonesia. Ex-pemain MLS sebut Ronaldo banyak bacot. Hasil uji coba pramusim. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City akhirnya bakal mendapatkan bek tangguh asal Kroasia, Josko Gvardiol. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan bahwa Manchester City dan RB Leipzig sudah menyepakati mahar transfer yang diperlukan untuk memboyong Gvardiol. City kabarnya akan menebus pemain timnas Kroasia ini dengan biaya mencapai 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Gvardiol dilaporkan sudah melakukan tes medis tahap pertama. Masih akan ada tes medis tahap terakhir sebelum bergabung dengan skuad pramusim The Citizen. Klub juara Premier League Manchester City dilaporkan menyetujui penjualan Riyad Mahrez ke Al Ahly. Sebagaimana dilaporkan Sky Sport, Manchester City dan Al Ahly menyepakati transaksi jual beli Mahrez di angka 30 juta pound atau 581 miliar rupiah. Selanjutnya pemain 32 tahun itu akan melakoni tes medis sebelum menaikkan kontrak dengan Al Ahly. Winger asal Aljazair itu akan segera menuntaskan kepindahannya ke Arab Saudi. Jordan Henderson semakin dekat dengan kepindahannya ke tim Steven Gerrard yang telah menyetujui kesepakatan senilai 12 juta pounds bersama Liverpool untuk pemain berusia 33 tahun itu. Pemain asal Inggris itu akan mendapatkan angka sekitar 700.000 pounds per pekan untuk menandatangani kontrak dengan Al Ettifaq dan menjadi pemain terbaru yang meninggalkan Inggris menuju Timur Tengah. Barcelona menuntaskan transfer Oriol Romeu dari Girona. Gelandang 31 tahun tersebut kembali ke Blaugrana dan menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun hingga 30 Juni 2026 dengan klausul rilis sebesar 400 juta euro. Romeu merupakan produk Akademi La Masia yang bergabung pada 2004 silam. Ia mencatatkan debut untuk Barca pada 2010 ketika masih dilatih Pep Guardiola sebelum kemudian hengkang ke Chelsea pada 2011. Atletico Madrid dikabarkan bersedia meminjamkan Joao Felix ke Barcelona asalkan klub Catalunya itu mau menyerahkan Ferran Torres dan Frank Cassie dalam kesepakatan tersebut. Sebelumnya, Felix terang-terangan mengaku ingin bermain di Barcelona, pernyataan yang membuat Los Rojiblancos marah. Baru-baru ini muncul laporan bahwa Los Rojiblancos bersedia melepas Felix ke Barcelona dengan status pinjaman. Namun, Atletico meminta Barcelona untuk memasukkan klausul berupa opsi beli dalam kesepakatan tersebut. Media PSG Talk mengabarkan bahwa ibu Kylian Mbappe, Faiza Lamari, dan PSG bertemu. Jurnalis media Spanyol Ramon Alvarez mengonfirmasi pertemuan itu masih belum menghasilkan keputusan terkait Mbappe. Di sisi lain, Real Madrid menegaskan sudah berhenti untuk berbelanja di musim panas ini. Los Blancos sudah membeli Jude Bellingham dengan harga mahal dari Borussia Dortmund. Andre Onana akan segera menjadi pemain baru Manchester United. Kiper asal Kamerun itu menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh pihak yang ada di Inter Milan. Onana mengaku sedih harus meninggalkan Inter, akan tetapi dia juga tidak bisa melepas kesempatannya untuk bermain di klub sebesar MU yang syarat akan sejarah. Onana menegaskan bahwa dia meninggalkan Inter Milan dengan cara yang baik. Pasalnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan skuad berjuluk Nerazzurri tersebut. Pierre-Emerick Aubameyang bisa bernafas lega. Proses transfernya ke Marseille tidak dipersulit oleh Chelsea yang rela melepasnya secara gratis. Sebelumnya Aubameyang sudah sepakat dengan kontrak yang ditawarkan oleh Marseille, yakni berdurasi 3 tahun. Pemain timnas Gabon ini juga menerima gajinya dipotong signifikan. Marseille sudah berkomunikasi bahwa mereka tidak bisa menyanggupi gaji Aubameyang yang sekarang di Chelsea. Proses transfer Aubameyang selanjutnya adalah menunggu rilis resminya saja. Cristiano Ronaldo sesumbar bilang Liga Arab Saudi lebih baik dibanding MLS. Ex-pemain MLS Michael Lahoud mengecam perkataan mega bintang asal Portugal tersebut. Dia bingung kok CR7 menyenggol momennya Lionel Messi. Ronaldo terlalu banyak bacot. Perkataannya terjadi setelah Messi bergabung di MLS. Baru saja Messi berbicara tentang membawa permainan dunia ke Amerika, tapi Ronaldo malah berujar seperti itu.
Manajemen Inter Milan resmi mengumumkan Juan Cuadrado sebagai bagian Nerazzurri di musim 2023-24 setelah ia diberi kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Bintang asal Kolombia itu datang ke Inter dengan status bebas transfer karena si Nyonya tua tidak memperpanjang kontrak sang pemain yang berakhir pada awal bulan ini. Cuadrado dikabarkan menerima gaji sebesar 2,5 juta euro. Klub raksasa Italia AC Milan akhirnya resmi menyelesaikan perekrutan Tiani Reinders dari AZ Alkmaar. Dalam pengumuman tersebut, Reinders bakal menandatangani kontrak dengan durasi 5 tahun. Artinya, gelandang berdarah Indonesia itu akan bermain bersama I Rossoneri hingga 30 Juni 2028. Tak disebutkan berapa nominal yang harus dibayarkan oleh Milan untuk mendatangkan Tiani dari AZ Alkmaar. Namun transfer Reinders dipercaya mencapai angka 19 juta euro atau setara 318 miliar rupiah, ditambah dengan bonus sebesar 4 juta euro atau setara 67 miliar rupiah. Pesepak bola Benjamin Mendy yang resmi terbebas dari tuduhan kekerasan pada seorang wanita akan kembali bermain sepak bola setelah vakum 2 tahun lamanya. Mantan bek Manchester City itu mengucapkan rasa syukur setelah dirinya dinyatakan tidak bersalah. Pemain 29 tahun tersebut kini dikontrak tim asal Liga Prancis FC Lorient. Dalam pengumumannya, FC Lorient mengatakan Benjamin Mendy menandatangani kontrak hingga Juni 2025 mendatang. Lionel Messi kemungkinan besar hanya main sebentar dari bangku cadangan saat menjalani debut bersama Inter Miami. Kabar tersebut diutarakan jurnalis Argentina Gaston Edul yang saat ini rutin meliput kegiatan Messi bersama klub Major League Soccer Inter Miami. Messi dijadwalkan melakoni debutnya saat Inter Miami menghadapi Cruz Azul di Piala Liga Sabtu 23 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Turnamen ini merupakan ajang mempertemukan klub MLS dan Liga Meksiko. Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 atas Olympique Lyon dalam laga uji coba. Gol setan merah dicetak Donny van de Beek dalam duel yang digelar di Murrayfield Stadium, Skotlandia, Rabu 19 Juli. Van de Beek yang masuk sebagai pemain pengganti membobol Lyon lewat bola sepakan voli di kotak penalti, memanfaatkan umpan silang Daniel Gore. Gol tersebut dicetak di menit ke-48. Liverpool meraih kemenangan telak 4-2 atas Karlsruher SC, klub asal Jerman, pada laga uji coba pramusim Rabu 19 Juli waktu setempat. Diogo Jota jadi pemain lapangan usai mencetak 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Darwin Núñez dan Cody Gakpo. Ini merupakan laga uji coba pertama Liverpool di ajang pramusim. Skuad besutan Jurgen Klopp selanjutnya akan menghadapi Greuther Fürth pada 24 Juli mendatang. Ryan Giggs telah dibebaskan dari tuduhan kekerasan terhadap kasihnya. Dikutip dari BBC, Hakim Hilary Manley menyampaikan bahwa Giggs tidak bersalah atas dakwaan penyerangan, perilaku pemaksaan dan menyerang wanita bernama Emma. Juri juga sudah gagal mencapai vonis setelah lebih dari 20 jam melakukan pertimbangan. Giggs tidak hadir dalam sidang di Manchester Crown Court Selasa 18 Juli 2023 waktu setempat. Hakim juga sudah setuju dia tidak perlu hadir. Barcelona sepertinya sadar diri dalam usaha memboyong Harry Kane yang jadi incaran Bayern Munchen, PSG sampai Real Madrid. Kondisi finansial Barca yang sulit menjadi alasan utama mereka tak bisa berbuat banyak. El Barca bukannya tak punya peluang mendatangkan striker timnas Inggris tersebut. Akan tetapi hal itu cuma akan terjadi jika Kane bertahan semusim lagi untuk menghabiskan setahun sisa kontrak di Spurs. Dengan demikian, Kane bakal berstatus free agent di musim panas 2024 dan bisa digait secara gratis. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino memberikan penjelasan kepada wartawan terkait nasib sejumlah pemain menjelang laga pramusim melawan Wrexham di Amerika Serikat. Pochettino ditanya tentang masa depan Lukaku di tengah saga transfer ke Juventus, mengingat sang pemain absen dalam tur ke Amerika Serikat. Jelas keputusan itu juga dibuat di pihak pemain. Kami bertindak sebagai konsekuensi dari keputusan. Klub dan pemain berada di posisi yang sama-sama mereka inginkan. Kedatangan Sandro Tonali ke Newcastle United dengan biaya mahal menimbulkan efek domino. Salah satunya Newcastle jadi harus menjual Alan Saint-Maximin demi menghindari pelanggaran FFP. Kebetulan pemain berusia 26 tahun ini ditawar oleh Al Hilal. Kabarnya klub Arab Saudi itu menawar di angka 25 juta euro, sedikit lebih rendah dari harga pasarannya saat ini di angka 32 juta euro. Nasib Harry Maguire bersama Manchester United terus jadi spekulasi.
Teranyar, Maguire dirumorkan diminati Chelsea. MU sendiri ingin melepas Maguire, bahkan jabatan kapten tim sudah dicabut. Pintu keluar untuk bek 30 tahun itu kian terbuka lebar. Media Inggris BBC mengabarkan bahwa Chelsea mau menawar Maguire dengan harga 40 juta pounds. Harga itu separuh dari nilai transfer saat Maguire ditebus MU dari Leicester City. Mantan pemain Sevilla, Isco Alarcón akhirnya buka suara mengenai kegagalannya bergabung ke Union Berlin pada Januari 2023 lalu. Isco mengatakan kepindahannya urung terlaksana karena Union terlalu sering mengubah penawaran. Isco bahkan telah mendarat di Berlin dan sukses menjalani tes medis. Namun ia dibuat geram sehingga memutuskan pulang ke Spanyol. Ketika akan menjalani tes medis, pihak Union Berlin mengatakan saya tidak bisa didaftarkan ke Liga Eropa. Saya cukup kaget tapi tidak terlalu mempermasalahkannya. Paul Pogba mengalami musim yang tidak bagus sejak didatangkan dari Manchester United pada tahun lalu dan tak mendapatkan menit bermain yang cukup akibat cedera. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, menegaskan Bianconeri masih membutuhkan tenaga Paul Pogba untuk mengarungi musim 2023-2024 dan memastikan pemain asal Prancis itu tetap memakai jersey, kendati belakangan dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Arab Saudi. Napoli nampaknya berada di pole position untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Tottenham Hotspur, Giovanni Lo Celso, yang sebelumnya sempat diminati Barcelona dan Real Betis. Sebagaimana diwartakan oleh Football Italia, keseriusan Partenope dalam mendatangkan Lo Celso terlihat dari tindakan mereka untuk menghubungi Spurs. Peraih Scudetto musim lalu itu dikabarkan hendak mengajukan penawaran pinjaman, namun disertai dengan opsi untuk dipermanenkan seharga 15 juta euro. Manajer DC United, Wayne Rooney, memberikan pujian bagi kinerja apik yang ditunjukkan oleh Pep Guardiola sejak menangani Manchester City pada tahun 2017 lalu. Rooney menilai Guardiola telah berhasil membuat sepak bola Inggris naik level, baik di kompetisi antar klub maupun performa para penggawa timnas Inggris di level internasional. Tahun ini City tak hanya berpotensi menutupnya dengan raihan treble, tetapi juga sixtuple bila mereka berhasil memenangkan Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, dan Community Shield. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memberikan peringatan ke skuad klub menyusul hengkangnya Lionel Messi dari klub. Al-Khelaifi berbicara tentang potensi pergantian pemain dalam skuad Luis Enrique sambil mengirimkan pesan kepada pemain-pemain yang ada saat ini saat berkumpul dalam latihan pramusim. Klub ini lebih besar dari siapapun di sini. Bahkan saya berharap Anda berada dalam kondisi 200% selama latihan. Lihatlah, Anda memiliki tempat latihan terbaik di dunia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!